Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada hari ini tanggal 29 Agustus 2024, saya mewakili keluarga besar Puri Ageng Belah Batu atas kedatangan adik-adik mahasiswa dari Universitas Bali Dwipa yang ingin tahu tentang keberadaan ataupun sejarah Puri Ageng Belah Batu. Mudah-mudahan saya dapat menjelaskan keberadaan Puri beserta peninggalan dan juga manfaat ataupun fungsi daripada bangunan-bangunan Puri yang ada di Puri Ageng Belah Batu. Seperti kita ketahui dari kesejarahan bahwa leluhur kami berujung kepada Sri Kesari Warmadewa, yaitu Sri Wisnu Wangsa, dan juga keturunan adalah Prabu Dayana. Kemudian beliau memiliki putra di Jawa yang bernama Prabu Erlangga yang menjadi raja di Jawa. Kemudian setelah adanya penyatuan Bali dan Jawa sehingga dikenal adanya Bali Dwipa ataupun Jawa Dwipa, seperti halnya konsep daripada nama perguruan tinggi. Saya kira ini ada keterkaitan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini, penjelasan hari ini, adik-adik mahasiswa seluruhnya bisa memahami tentang sejarah kedekatan mungkin Bali dan Jawa. Saya ambil konsep Bali Dwipa itu. Nah, di sini kita adalah keturunan Sri Kesari Warmadewa, ini Prabu Dayana. Kebetulan yang sudah ada sekarang di Bali ini, saya merupakan di Belah Batu terkhusus adalah generasi ke-25 dari leluhur saya, Gusti Ngurah Jelantik pertama pada saat kerajaan Gelgel, di mana leluhur kami adalah salah satu menteri ataupun menduduki posisi penting, yaitu Panglima Perang pada kerajaan Gelgel yang mencapai puncak kemasan pada masa kepemimpinan di dalam Batu Rengkong. Dan kemudian pada akhirnya kami kesah ataupun berada di Belah Batu pada abad ke-16, yaitu leluhur kami yang generasi ke-7 dan 8. Nah, dari situlah kami memulai kerajaan kecil di Belah Batu. Yang pertama kami menginjakkan kaki begitu di desa Tojan di selatan Belah Batu. Kemudian setelah 2 generasi berikutnya kami membangun puri di pusat kota ataupun di jero kute yang bertitik nol di Puri Ageng Belah Batu. Nah, konsep Puri Ageng ataupun Puri Agung itu adalah konsep daripada kearifan lokal yang merupakan satu hulu daripada Catuspata ataupun perempatan agung, di mana perempatan agung itu adalah berfungsi titik nol sebagai upacara buteyadnya, seperti halnya kita melaksanakan Tawur Agung Kesange pada sehari sebelum Nyepi itu berada di Catuspata, di mana kewajiban kami sebagai pengisir Puri disertai oleh seluruh pendesa adat sewungkon ataupun wilayah teritorial Belah Batu II meliputi 28 desa adat harus hadir pada saat kami numur ataupun nyomnya ide betara kala saha rencangnya untuk dipersembahkan suguhan Tawur Agung Kesange yang berfungsi ataupun bermakna kami memohon keringanan, memohon masyarakat kami untuk bisa melaksanakan upacara atau berata penyepian, tidak mendapatkan gangguan baik itu merana, mendapatkan gangguan kehidupan yang dari unsur-unsur kebutakalaan, sehingga kami bisa melakukan niatnya dengan baik. Dan juga di Catuspata utama itu leluhur kami juga membangun beserta seluruh desa adat itu pura melanting, pura di mana tempat berstananya Dewi Kemakmuran, untuk kami memohon kebaikan ataupun kelancaran
perdagangan ataupun hasil pertanian yang baik, perekonomian yang baik, sehingga masyarakat kami bisa hidup dengan damai dan makmur. Nah, itulah sebenarnya fungsi sakral daripada Puri Ageng yang terletak di hulu Catusepatah Utama. Nah, kemudian ada bagian-bagian puri yang juga mempunyai fungsi sakral, fungsi sosial kemasyarakatan, dan juga fungsi daripada pelestarian. Nah, kita lihat di sini ada nomor dari 1 sampai 18. Puri Ageng Belah Batu terdiri dari 18 petak areal yang memiliki luas keseluruhan kurang lebih 4,5 hektar. Jadi fungsi daripada areal 1 di sini adalah fungsi parkir atau telajakan puri, atau ambal-ambal puri, ataupun gandawari puri. Pada saat hari ini mungkin dipakai untuk parkir kendaraan. Mungkin zaman dahulu adalah untuk parkir kereta atau kuda, ataupun tempat bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun dalam situasi gawat genting bisa dipakai untuk mengumpulkan pasukan. Kemudian kita masuk ke area 2, yaitu area Jabes Sisi Puri. Itu mempunyai 2 gerbang barat dan selatan. Itu berfungsi untuk sosial kemasyarakatan. Jadi di depan gapura utama itu ada bangunan, biasanya ada bangunan balai gong, ada bangunan balai loji. Nah, itu bisa dipakai untuk tempat latihan berkesenian oleh masyarakat kami di Belah Batu. Jadi sanggar-sanggar, kemudian bendesa adat pun boleh memakai apabila diperlukan untuk rapat-rapat mengumpulkan daripada krama. Nah, kemudian kita ada mungkin langsung saya ke nomor 6 dulu berdasarkan peta ya. Ke nomor 6 ini adalah yang bernama Saren Rangki. Rangki itu tempat di mana merupakan ruang terima tamu daripada pengelingsir puri ataupun raja zaman dulu, di mana terdiri dari beberapa bangunan. Ada gapura, ada state, ada bangunan wantilan seperti halnya Balai Banjar untuk melaksanakan meeting atau rapat atau pertemuan. Pada saat beliau zaman dahulu, mungkin beliau seorang punggawa mengumpulkan bendesa semua atau kepala desa, beliau akan melaksanakan pertemuan di area Rangki. Kemudian ada juga 2 loji, tempat tinggal, rumah ataupun kediaman yang diperuntukkan sebagai kamar tamu. Kamar tamu mungkin pada zaman dulu itu tidak ada kendaraan yang lalu lalang dan juga transportasi sulit ya. Jadi apabila ada semeton ataupun orang penting dari Karangasem menuju Jembrana atau dari Kelungkung menuju ke Denpasar atau Jembrana, beliau mungkin berhalangan sampai kemalaman, itu saudara kita biasanya menginap, kita terima yang di area Loji Rangki ini. Nah, kemudian di Rangki itu ada Balai Lembu namanya, balai tinggi, tempat dulu seorang pengelisir melihat Catusepatah, karena puri itu berada di sebelah pasar, biasanya depan pasar perempatan Agung itu. Beliau lihat aja dari atas sudah mengetahui apakah pasar itu berjalan, perekonomian masyarakat itu dalam kondisi baik. Kalau dulu mungkin pasaran di Pasar Umum Belah Batu itu terjadi setiap 3 hari sekali. Ya, pasar Kajang itu mungkin 3 hari sekali. Nah, di situ biasanya kita bisa memantau perekonomian masyarakat dari balai tinggi itu. Nah, kemudian kita ada menuju ke nomor 10 dulu di area Rajadani. Saren Rajadani adalah kediaman daripada pengelisir puri ataupun raja zaman dulu yang terdiri dari beberapa bangunan. Jadi bangunan utamanya adalah balai ataupun Gunung Rate, Saren Baler atau Gedong Gunung Rate. Tempat yang paling utama, yang lantainya paling tinggi, itu adalah tempat kediaman daripada raja atau pengelisir puri. Tetapi karena leluhur kami, kakek buyut kami yang wafat tahun 62 itu adalah merupakan raja yang terakhir melaksanakan abisek ratu. Hanya beliau yang boleh tinggal di situ. Nah, setelah tahun 62 itu kakek kami dan ayah kami itu memakai tempat itu sebagai tempat suci, tempat yang kita sakralkan
tempat penyimpanan juga benda-benda pusaka yang kita sakralkan. Nah, kemudian Sarean Rajadani ini juga sarean yang steril dari halangan. Mohon maaf, misalnya ada warga kami atau keluarga yang kotor kain, gitu tidak boleh tinggal di sini. Dan tempat ini pun tidak ada balai gede, tidak ada tempat jenazah ataupun balai semanggen, karena tempat ini harus kita sakralkan, sucikan sebagai halnya seperti pura. Gitu. Nah, di mana areal yang berikutnya adalah di Sarean Rajadani ini juga ada balai tengah, balai yang berada di tengah-tengah semua bangunan di tengah areal Sarean Rajadani ini adalah untuk sebagai pertemuan kecil. Mungkin ada keluarga dekat yang datang, kita terima di sana, ataupun ada upacara-upacara kecil yang kita akan laksanakan. Seperti halnya di Bali kita ketahui mungkin acara menggedong-gedongan dalam hamil 7 bulan, kemudian upacara dulu bulanin atau 3 bulan anak ataupun putra putrinya, kemudian ada naik dewasa, sampai upacara potong gigi pun boleh dilaksanakan di Balai Tengah, Balai Serbaguna itu. Nah, kemudian yang lainnya mungkin hampir sama dalam kapasitas haste pesali sikut sata Bali itu ada Balai Dangin, Balai Dau, Balai Delot gitu. Itu kurang lebih sama. Cuman kalau di Puri biasanya ukurannya yang berbeda. Karena sikutnya berbeda, jadi lebih besar. Nah, itu aja yang merupakan bagian-bagian dari Puri Rajadani. Kemudian kita mengarah kepada nomor 3. Nomor 3 itu adalah Semanggen. Semanggen itu seperti bahasa Balinya semu anggen atau anggen semu, itu bisa dipakai untuk tempat bersemayamnya jenazah. Tetapi kalau di Puri itu Puri Agung, kalau jenazah sampai kita semayamkan di area Semanggen, bukan di Balai Semanggen, berarti upacara yang dilaksanakan itu adalah upacara yang besar, yang utama. Misalnya seorang pengelisir Puri yang meninggal ataupun seda itu, kalau sampai kita melaksanakan upacara besar seperti halnya yang terakhir itu kakek buyut kami tahun 62 itu, beliau upacaranya pakai naga bande. Nah, itu jenazahnya disemayamkan di Semanggen. Nah, gitu filosofinya. Kalau memang hanya upacara plebon biasa, penebusannya itu tidak besar, tidak sampai 100, itu boleh dilaksanakan di Balai Semanggen Sarean Ukiran. Nah, itu kurang lebih fungsinya dari area nomor 3. Nah, kemudian ada area nomor 7. Nomor 7 itu adalah namanya tandakan, pertandakan. Jadi ada 4 pintu masuk menuju ke pertandakan. Pertandakan itu adalah ruang tamunya dari putra mahkota. Jadi kalau orang tuanya tinggal di Rajadani, putranya adalah di Puri Anyar ataupun Ukiran. Nah, jadi nomor 7 ini pertandakan ini adalah ruang terima tamunya putra mahkota ataupun putra dari seorang pengungsi. Di mana di situ ada bangunan juga hampir sama dengan Sarean Rangki, tetapi skupnya lebih kecil. Ada ruang pertemuan kecil, juga ada loji kecil gitu. Nah, kemudian kita menuju ke areal 11. Areal 11 itu adalah Puri Anyar. Kalau di Belah Batu disebut Puri Ukiran, tempat kediaman daripada putra mahkota ataupun putra pemelingsir, di mana di situ yang paling utama adalah yang kita harus lestarikan balai gedenya, balai gede atau balai Semanggen itu, di mana seluruh kegiatan upacara bisa digunakan di sana. Jadi karena kewajiban seorang putra untuk melaksanakan ritual. Nah, disitulah tempatnya di Puri Anyar ini. Ada juga gedong, tetapi statusnya mungkin tidak sebesar gedong di sini. Nah, kemudian ada areal 14 dan 15. 14 ini adalah dapur ya. 14 ini dapur atau perantenan. Jadi setiap rumah di Bali itu ada perantenan, ada dapur. Dapurnya di Puri itu satu petak juga, besar juga, mungkin luasnya sekitar 1000 meter lah. Nah, kemudian ada areal yang poin-poin ya.
Nah ini 15, 16 ini sini kelihatan kosong ya, memang ini areal jempeng namanya. Jempeng itu ruang belakangnya puri. Kalau zaman dulu itu mungkin untuk tanam buah-buahan, ada pelihara hewan di sana, mungkin itik atau babi, ada lumbung padi di situ untuk menyimpan hasil-hasil panen gitu. Itu fungsinya jempeng ya. Kemudian ada lagi saren yang lain. Selain Semanggen itu kita ada Saren Delor. Saren Delor itu nomor 8. Nomor 8 ini Saren Delor. Saren Delor dan Saren Kangin dan nomor 9 ini adalah merupakan kediaman daripada adik daripada pengelisir. Jadi kalau saya putra itu adalah Mindon, sepupu ataupun Mindon. Itu juga merupakan salah satu sekarang sikut sata ataupun fungsi bangunan Bali yang hampir sama. Jadi kediaman, ada balai gede, ada balai dangin, ada balai daup. Tetapi uniknya kalau setiap yang namanya Saren Delor atau Saren Kangin ini, adik raja ini, itu merupakan tempat kediaman unit yang memang mempunyai tempat sembahyang sendiri atau merajan. Nah, merajan kecilnya itu merajan alit namanya, ada di Saren Delor dan Saren Kangin. Sedangkan kami kalau itu pengelisir dan putra mahkota ataupun putra pengelisir itu sembahyangnya di Merajan Agung. Nomor 12 ini Merajan Agung. Merajan Agung kami itu ada 2 rong 3. Ada 2 tempat persembahyangan leluhur. Jadi yang satu adalah leluhur yang memang betul-betul beliau berbisa ke ratu, di mana tempat sembahyangnya adalah metumpang ataupun ada tingkatannya, dan itu pakai undagan ataupun tangga, ada juga naga, ada juga sendinya itu berupa bentuknya singa dan garuda. Itu ada fungsi, ada filosofinya sendiri gitu. Dan kemudian kita juga punya Saren Toku namanya di areal 13 ini. 13 ini mungkin di sini kelihatan hijau ya, ada pohon-pohon banyak. Ya memang dulu itu adalah tempat Saren Toko itu keputren ya, mungkin tempat-tempat selir zaman dulu. Mungkin leluhur saya dulu banyak punya rabi ya, tapi sekarang sudah tidak ada gitu. Cuman mungkin 1 orang dulu ada yang terkenal yang mungkin sampai 21 punya rabi ya. Tapi ini fungsi daripada Saren Toko. Kemudian ada juga fungsi-fungsi yang parahyangan, yaitu tempat persembahyangan keluarga besar. Jadi Puri Ageng Belah Batu merupakan keluarga utama, jadi F1, jadi pengelisir pemucuk utama. Jadi keluarga kami seluruh Bali pun, bahkan sampai ke Nusa Penida, ke Lombok, ke seluruh Nusantara ini yang berdarah keturunan I Gusti Ngurah Jelantik itu akan datang untuk sembahyang di areal 17. Areal 17 ini ada bangunan banyak, mungkin ada puluhan bangunan yang dimana kita lihat berjajar. Di atas ini adalah persimpangan daripada pura-pura Kahyangan Jagat, seperti halnya Pura Besaki, Pura Batur, Batu Karu, Lempuyang, itu semua ada di sini. Dan juga Suryan Taksu, ada Ratu-Ratu Taksu, ada Linggih Rambut Sedana, ada Ida Ratu Mas Muketel, dan banyak lagi lainnya. Dan juga ada pelinggih kebrahmanaan di sini. Nah, kita punya Padmasana Anglayang namanya, untuk tempat persembahyangan ide peranda, ide brahmana yang meraga suci, itu boleh ide di sini. Tempatnya tinggi dan juga ada Padmasananya itu terbagi 3, rong 3. Dan kemudian kita ada pelinggih Gunung Harta untuk memohon kesukertan. Kemudian ada juga pelinggih utama Ista Dewata. Kemudian ada juga ini ada pelinggih 3, ini adalah Gedong Betel, kemudian pelinggih Gedong dalam peninjauan dan juga dalam clothing. Nah, yang paling utama dan menarik itu bagi kami dan harus kami laksanakan
setiap saat kalau kita mendapat satu ujian, cobaan ataupun permasalahan yang sulit kami pecahkan, Puri leluhur kami juga membuat tempat khusus untuk beliau melaksanakan tapa brata yoga samadhi, yaitu di area 18. Area 18 ini adalah sebuah taman teratai yang berkonsep Padma, di mana di tengahnya ada balai kambang, ya seperti halnya bunga teratai ada di tengah kolam. Nah, disitulah leluhur kami selalu memuja Yang Maha Kuasa, terkhusus juga atas keberadaan ide Sesuwunan ataupun dewa yang bersana di Toh Langkir ataupun di Gunung Agung. Jadi dari sini kami bisa memuja beliau, berkomunikasi dengan beliau untuk mendapatkan tuntunan, arahan, supaya segala kebijaksanaan, keputusan yang diambil oleh Puri itu tidak terlepas daripada campur tangan, restu, dan juga atas keputusan daripada Niskala. Nah, itu sebenarnya konsep umum daripada Puri Agam Belah Batu. Dan juga kami punya sayap kanan. Sayap kanan Puri itu adalah pekandelan Purinya ada di sebelah Puri. Itu hampir puri-puri besar di seluruh Bali itu mempunyai area pekandelan yang disebut dengan andal-andal Puri. Jadi orang yang diandalkan oleh Puri untuk disampaikan suatu ketika ada permasalahan, misalnya di Puri ada yang meninggal ataupun kelayu sekarang, ataupun ingin melaksanakan upacara pawiwahan apapun itu. Nah, yang pertama dipanggil ataupun diundang, diajak rembuk itu adalah area pekandelan. Jadi mereka lah yang akan menyampaikan undangan lagi kepada saudara-saudara kami yang lain. Jadi istilahnya ini adminnya Puri lah gitu. Nah, secara keseluruhan kalau Puri Ageng itu konsepnya juga Madme teratai. Jadi di setiap ujung Puri di sini itu dikelilingi oleh perempatan sebenarnya. Di sini perempatan, ini Catusparta Utama, di sini perempatan, di sini perempatan. Jadi kalau dilihat di zoom ke atas itu Puri itu kayak bunga teratai di tengah-tengah kayak gitu. Nah, fungsi Puri itu secara Niskala dan Sekala ya harus berada di tengah, harus berada di pusat dari segala penjuru gitu, pusat daripada pengendalian daripada kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, sampai ke pelaksanaan upacara-upacara penting, janji-janji besar, sehingga Puri yang berhasil melaksanakan ritual sehingga menelurkan ataupun bisa melahirkan seorang pengelisir ataupun tetua Puri, beliau itu harus wajib ngayah pada saat pelaksanaan upacara besar di Sewongkon atau wilayah Bali ini harus mau misalnya kalau ditunjuk ataupun diminta sebagai pengrajin karir, dan beliau harus mempersiapkan diri secara baik untuk bisa mensukseskan upacara-upacara tersebut, sehingga upacara tersebut memiliki taksu, memiliki makna yang tinggi, memiliki filosofi yang baik, sehingga kaitan ataupun hubungan keniskalan ataupun restu daripada Yang Maha Kuasa lewat perjurunya Pendesa Adat Bali, lewat ide Pranda baik ring Siwa, Buddha, Bujangga itu dapat terserap, dapat diterima, dan dapat tersalurkan kepada seluruh kehidupan masyarakat Bali. Nah, di situ sebenarnya fungsi daripada kearifan lokal Puri dan seorang pengelisir Puri dalam segala hal kehidupan masyarakat Bali. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan itu, akan berkompeten terhadap perubahan-perubahan sekarang. Seperti sekarang ya, ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Puri juga harus bisa mengikuti segala perubahan zaman, segala perubahan situasi dan kondisi, dan selalu berkonsep pada kepentingan masyarakat yang luas gitu. Nah, mungkin kalau ada hal yang perlu ditanyakan oleh adik-adik universitas, tidak hanya dalam kesempatan ini saja, tetapi dalam waktu ke depan ingin tahu lebih banyak tentang Puri, peran, fungsi dan tanggung jawab Puri, dan juga person ataupun
seorang penelisur turi, saya akan siap untuk kita sama-sama lah belajar merunut supaya kita bisa mengetahui lebih dalam, lebih jelas taksu ataupun fungsi-fungsi daripada turi dan penelisur turi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Indranilaya marakana Agnes Jawarwana Siaca Chandra Wites Jayewa Matran Haratya Saswati Hyang Indra Hyam Surya Chandra Nila Kuera Baruna Nahan Walu Sirata Maka Angga Sang Bupati Matang Nirat Inesti Asta Brata Hian Serasya Rakasya Oyasta Yamasya Warwana Siaca Chandra Siakne Priyati Huyasca Dia Jawrita Manari Pas Cara